Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak di MSI dan yang Dr. Andes Haji Bahrun MS aku Coach dari Ibu Ayu, dan saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Asmi Apinata selaku mentor dari peserta. Baik, langsung saja Bapak Bahrun, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Pak Rahmat Gunawan, SPI, MSI, selaku penguji yang saya hormati. Ibu mentor, dengan hormat saya sebutkan nama beliau, Ibu Rufina L. Patandung SH, MH, SI. Mohon maaf kalau salah menyebut nama dan gelar. Ibu Dokter Hewan, I Gusti Ayu Made Sari Dewi, yang sama kita banggakan. Baik, kita masuk pada sesi ke-8 dari 11 yang terjadwal. Bersama-sama kita ikuti paparan rancangan dengan judul Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Rumah Potong Hewan Pasar Simpong melalui bimbingan teknis petugas kesehatan hewan. Ibu Ayu, waktu kita terbatas, maka paparannya tidak lebih dari 10 menit, dimulai dari sekarang, saya silakan. Share screen, Pak. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Rahmat Gunawan, SPI, MSI, selaku penguji. Yang terhormat Dr. Andes Haji Bahrun, MSI, selaku coach. Yang saya hormati Ibu Asmi Apinata, SPT, yang mewakili mentor saya yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Evaluator Rudiar Afgan, SPSI, MPSI. Izin perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Made Sari Dewi. Di sini jabatan saya sebagai ahli pertama medik veteriner di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai. Untuk latar belakangnya dari rancangan saya ini, di sini berdasarkan pengamatan saya selama bertugas di dinas, bahwa pemeriksaan kesehatan hewan di RPH Pasar Simpong ini belum optimal. Apabila tidak ditemukan solusi, akan berakibat pada kualitas pelayanan. Situasi yang diharapkan itu bertambahnya pengetahuan dari petugas dan meningkatnya kualitas pelayanan dari petugas. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuannya meningkatkan pengetahuan petugas. Langsung saja Ibu, langsung ke aja supaya tidak menyita waktu. Uraian tugas yang terkait dengan isu. Oh iya. Ya. Ya. Untuk tugas pokok medik veteriner di sini itu menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian penyakit hama, penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan. Kemudian diidentifikasi isu, di sini saya mengangkat 3 isu. Yang pertama, kurang optimalnya pemeriksaan kesehatan hewan. Kemudian kurang optimalnya penginputan laporan penyakit hewan. Yang terakhir, rendahnya pengetahuan petugas kesehatan hewan tentang penggunaan obat-obatan hewan. Berdasarkan identifikasi isu yang saya gunakan itu APKL. Jadi isu yang saya angkat itu kurang optimal
pemeriksaan kesehatan hewan di RPH Pasar Simping. Analisis penyebab isu di sini. Penyebab isunya ada 3. Yang pertama, kurangnya pengetahuan petugas tentang pemeriksaan kesehatan hewan. Tahapan pemeriksaan kesehatan hewan yang belum tepat. Kemudian belum pernah dilakukannya pelatihan pemeriksaan hewan oleh petugas. Kemudian di sini gagasan pemecahan isu yang saya ambil itu bimbingan teknik petugas pemeriksaan kesehatan hewan. Untuk terlaksananya gagasan tersebut, saya melakukan 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu persiapan bimbingan teknik petugas pemeriksaan kesehatan hewan. Di sini tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi, melakukan konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan subkoordinator Class 1, koordinasi dengan para petugas pemeriksa kesehatan hewan. Outputnya itu tersedianya bahan konsultasi, terlaksananya konsultasi dengan mentor dan subkoordinator, serta koordinasi dengan petugas pemeriksa. Kaitannya dengan nilai-nilai dasar yaitu akuntabel, adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian kontribusi dengan visi Pemda yaitu terwujudnya Banggai Maju, Mandiri, dan Sejahtera berbasis kearifan lokal. Berkaitan juga dengan misi ke-6 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparansi, dan akuntabel. Dan kegiatan ini juga menguatkan nilai OPD yaitu accountable, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan kedua yaitu bimbingan teknik petugas pemeriksa kesehatan hewan. Di sini ada 5 tahapan. Menyiapkan bahan materi bimbingan teknis, membuat kartu kontrol pemeriksaan, membuat kuesioner pretest dan post-test, membuat materi bimbingan teknis petugas pemeriksaan kesehatan hewan, melaksanakan bimtek. Outputnya tersedianya bahan pembuatan materi, tersedianya kartu kontrol, tersedianya kuesioner, tersedianya materi, serta terlaksananya bimtek. Kaitannya dengan nilai-nilai dasar yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kolaboratif, harmonis. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu visinya terwujudnya Banggai Maju, Mandiri, dan Sejahtera berbasis kearifan lokal. Dan misi pertama yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas produktif dan sejahtera. Dan kegiatan ini menguatkan nilai OPD yaitu akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Kemudian kegiatan ketiga, mengimplementasikan pemeriksaan kesehatan hewan di RPH. Tahapannya itu ada 3, koordinasi dengan petugas pemeriksa, kemudian menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, kemudian pemeriksaan kesehatan hewan di RPH. Outputnya terlaksananya koordinasi dengan petugas pemeriksaan hewan, tersedianya alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan. Nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu terwujudnya Banggai Maju, Mandiri, Sejahtera berbasis kearifan lokal. Dan misi pertama yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas produktif dan sejahtera. Kemudian
Kegiatan ini menguatkan nilai OPD, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Yang terakhir itu melakukan evaluasi penerapan bimbingan teknis pemeriksaan kesehatan hewan. 8 kegiatannya itu ada 3, mengumpulkan hasil pretest post-test, mengumpulkan data hasil pemeriksaan, evaluasi hasil pretest dan post-test, dan data hasil pemeriksaan hewan. Output tersedianya hasil pretest dan post-test, tersedianya data hasil pemeriksaan, tersedianya hasil evaluasi. Terkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, adaptif, dan kompeten. Kemudian kontribusi terhadap visi misi Pemda, yaitu terwujudnya Banggai Maju Mandiri Sejahtera berbasis kearifan lokal, dan misi pertama yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif, dan sejahtera. Kegiatan ini menguatkan nilai akuntabel, adaptif, dan kompeten. Dan ini jadwal tentatif kegiatan aktualisasi saya. Untuk persiapan bimbingan teknis itu saya lakukan di minggu ketiga di bulan Agustus. Kemudian bimbingan teknisnya itu di minggu keempat dan kelima, pertama juga di September. Kemudian implementasinya itu di minggu kedua September. Kemudian evaluasinya itu di minggu ketiga. Ya. Dari saya, terima kasih. Baik, pas 10 menit Ibu. Ibu mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama paparan dari Ibu Igusti Ayu. Mohon di stop share dulu Ibu. Menurut pengalaman Ibu Igusti Ayu selama beberapa bulan terakhir berorientasi di tempat kerjanya, ternyata pemeriksaan kesehatan hewan di rumah potong hewan itu belum maksimal. Olehnya itu beliau membuat gagasan untuk melakukan bimbingan teknis terhadap petugas. Bagaimana pandangan Ibu mentor atas isu dan gagasan yang ada? Ya, terima kasih atas kesempatan ini kepada saya mewakili Ibu mentor, Ibu Rufina. Menurut saya memang di RPH itu pemeriksaan kesehatan hewan masih kurang optimal karena selain dari kekurangan dari petugas-petugas, kemudian belum ada pelatihan pada petugas-petugas seperti pelatihan Kermaster yang harus dimiliki oleh petugas pemeriksa kesehatan hewan khususnya di RPH. Ya, demikian. Terima kasih, Pak. Baik, makasih banyak atas penguatan yang ada. Saya mohon maaf ini Ibu karena tadi Ibu mentor pengganti, Ibu Ibu Ayu nanti dibuatkan penunjukan ya sebagai dokumen tambahan. Ibu Ayu ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Buatkan penunjukan dari mentor yang sebelumnya ke mentor pengganti. Oh, sudah ada? Mohon izin Pak Pak Penguji, sudah ada. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Jadi kita sekedar untuk melengkapi dokumen seminar. Baik, makasih banyak sekali lagi Ibu mentor. Selanjutnya kepada Pak Penguji dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak. Suaranya barangkali Pak. Oh, audio. Siap. Boleh, sudah. Oke. Ya, yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI, yang saya hormati Ibu mentor yang diwakili oleh Ibu Asmiyarti Dinata, yang kita banggakan bersama Igusti Ayu Made, ya, selaku peserta kita pada siang hari ini. Ibu Ayu, ini sudah makan tadi Bu Ayu? Iya, Pak. Oke, agak loyo-loyo tadi saya lihat. Nah, jadi membacanya lama sekali.
Semangat tuh, semangat. Siap, sudah siap? Siap, Pak. Oke, itu dong. Latsar itu harus siap. Oke, Boy, kita langsung pada judulnya. Apa tadi judulnya, Boy? Coba. Optimalisasi pemeriksaan kesehatan hewan di rumah potong hewan Pasar Simpong melalui bimbingan teknis petugas kesehatan hewan. Ayu sendiri tugasnya di ASN sebagai apa? Saya di dinas itu membantu di seksi kesehatan hewan, di bagian pelayanan kesehatan hewan, kemudian membantu juga di seksi kesehatan masyarakat veteriner dalam pengawasan rumah potong hewan. Berarti langsung bersentuhan langsung ya dengan kegiatan yang aktualisasi ini ya. Iya, Pak. Ya, yang melakukan bimbingan teknis siapa? Nanti saya yang memberi materi ke teman-teman petugas. Ibu sendiri. Siap. Iya, Pak. Nanti saya buat materi kan, nanti terus saya kasih ke teman-teman. Oh, gitu. Materinya dapat dari mana referensinya? Referensinya itu ada di peraturan pemerintah, Pak, nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Sudah yang terbaru itu? Iya, Pak, sudah terbaru. 2012, yakin sudah itu? Yakin, Pak. Ya, nanti kita buktikan di aktualisasi ya. Nanti referensinya dicantumkan semua ini, materinya referensinya dari sini. Jadi pelaksanaan binteknya berapa hari? Kalau untuk materinya itu 1 hari saja, Kak. Tapi kalau untuk implementasinya itu rencana 5 hari kerja. Jadi di minggu kedua bulan September. Nah, untuk petugasnya berapa orang yang akan diberikan bintek? Kebetulan saya fokus di RPH. Jadi petugas di RPH itu ada 4 orang. Jadi yang diberikan materi itu 4 orang? Iya. Iya, Pak. Berarti lebih gampang ya, lebih mudah ya untuk memberikan materinya karena bisa langsung diskusi langsung ya terhadap petugas-petugasnya. Oke. Keterkaitan dengan itu RPH ini apa semua yang dilaksanakan di situ? Yang dilaksanakan di sana. Kesehatan hewan ini apa semua? Yang ternak apa semua? Ya gimana, Pak? Ternaknya yang dipotong jenis apa semua? Iya, setiap ternak yang masuk di RPH itu dilakukan pemeriksaan. Jadi sebelum pemotongan itu ada pemeriksaan, setelah pemotongan itu juga ada pemeriksaan. Sebelum pemotongan itu namanya pemeriksaan antemortem. Jadi itu pemeriksaan kondisi fisik hewan secara umum. Kemudian setelah pemotongan itu namanya pemeriksaan postmortem. Itu pemeriksaan organ-organ dalam dari hewan yang telah dipotong. Jenis hewannya, sapi, kambing semua ada? Bukan. Kalau di sini kebetulan cuma sapi saja, Pak. Sapi saja. Tapi tiap hari masuk terus ternaknya? Iya, tiap hari di sini pemeriksaan. Oke. Nanti kegiatan-kegiatan itu nanti dibuktikan ya, Bu Ayu. Buktinya adalah pada saat pelaksanaan pemberian penerimaan materi itu terhadap petugas, itu dibuktikan video, ya videonya,
Ya, agar kita lihat langsung Bu Ayu sudah melaksanakan kegiatannya, dokumentasi lain, foto-foto, ya, kemudian ada pretest dan posttest. Iya, Pak. Nah, itu dilampirkan pengetahuan tentang sebelum dan pengetahuan sesudah penerima materi. Nah, itu nanti dilampirkan semua nanti pada saat aktualisasi di seminar akhir nanti. Iya. Oke. Untuk pertanyaannya, pemberian pertanyaan pada posttest itu gimana? Iya. Bu Ayu yang buat sendiri? Iya, nanti saya konsep sendiri. Tapi tetap konsultasi dengan senior saya di sini. Oke, Bu Ayu, keterkaitan dengan nilai berakhlak dengan kegiatannya Ibu Ayu di aktualisasi apa? Coba. Keterkaitannya kalau untuk orientasi pelayanan itu, di sini kan saya artinya memberikan ilmu ke petugas. Jadi untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Kemudian akuntabel di sini saya bertanggung jawab atas kegiatan yang saya buat. Kompeten, saya di sini berusaha terus belajar dan mengembang kapabilitas saya. Kemudian harmonis, saling menghargai untuk menciptakan situasi kerja yang kondusif. Loyal, di sini saya berdedikasi untuk menambah pengetahuan petugas untuk kepentingan pelayanan ke masyarakat. Adaptif, di sini saya berusaha berinovasi. Kemudian kolaboratif, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kerjasama dengan teman-teman petugas dan pihak dinas. Jadi itu dari saya, Pak. Itu saja? Iya, Pak. Oke. Jangan lupa ya, bukti-bukti nanti itu dilampirkan semua. Nanti konsultasi dengan Pak Coach tentang penyusunan, laporan, dan penulisan hal-hal yang menyangkut masalah kegiatan aktualisasi. Iya, saya kira saya tidak banyak untuk bertanya. Terima kasih banyak kepada Ibu Ayu. Saya kembalikan kepada Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Penguji. Ibu Ayu, ada beberapa hal yang kita perbaiki. Yang pertama, kita rubah sedikit judul, tapi tidak merubah isi. Ya, baik. Optimalisasi pemeriksaan kesehatan hewan melalui bimbingan teknis, baru sebut semua lokusnya. Di RPH itu, jangan dibalik-balik. Jangan lokusnya di tengah ya, di ujung lokusnya. Nah, yang kedua, cara nanti ke depan, Ibu tidak usah kaitkan dengan visi ya, misi saja. Kalau dia terkait dengan misi, pasti dia mendukung visi. Yang berikutnya dalam rangka kolaborasi, tadi Ibu menyebut bersama seniornya. Nanti bimbingan teknis kalau bisa dilibatkan seniornya. Ya. Itu satu. Yang kedua, coba dipikirkan dengan bersama mentor, apakah tidak perlu ada agamawan di situ supaya menjamin halalnya ya. Jadi kesehatannya terpenuhi, halalnya jika tidak muncul isu-isu yang tidak ada salahnya. Cari mungkin siapa yang bisa pada saat bimbingan ya. Nah, kemudian video pada saat bimbingan ya, kita lihat seperti apa itu keseriusannya bimbingannya yang diminta penguji tadi itu. Jangan lupa divideokan ya. Iya, baik Pak. Pada saat bimbingan. Baik, makasih banyak sekali lagi Pak Rahmat Gunawan sudah menyempurnakan rancangan yang ada. Ibu Mentor, makasih banyak sudah memberi penguatan atas rancangan yang disusun oleh Ibu Ayu. Kita akhiri semua sesi ini dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Santi Santi. Baik, terima kasih Pak Rahmat Gunawan dan izin sebentar Pak. Saya izin baik, sebentar. Terima kasih juga saya ucapkan Bu Asmiati yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi. Dan untuk Ibu Gusti Ayu Made, silahkan dimatikan rekamannya
Silahkan berhenti merekam dan